Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Mutiara. Perkenalkan, nama saya Rihana Liza Siti dari kelas 8 Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 4. A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Suara yang dikeluarkan bersumber dari getaran pita suara yang ada di tenggorokan. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau bisikan. Benda dikatakan bergetar atau beroscilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja variabel getaran? Bandul dibuat dalam keadaan diam pada kedudukan O. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil atau sekitar 100 derajat. Pada saat bandul ini dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, dan A. Dan getaran itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. 2. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dibagi menjadi dua jenis. Gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang selingki atau pegas dan gelombang suara. Gelombang memiliki periode dan frekuensi. Periode T adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh. Sedangkan frekuensi atau F adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. 3. Gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Kemudian, bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 sampai 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Selanjutnya, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi dua. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, dan kedua, yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumpuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus seperti kanvas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin seperti cahaya. 2. Indera penglihatan. Cahaya tampak mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata, maka tidak dapat melihat apapun. Warna-warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata sangat bergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. 3. Alat optik. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Untuk jarak-jarak dalam rasio jutaan tahun cahaya, maka teleskop pun harus berukuran besar seperti yang dimiliki Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih Utiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.